Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita ketemu lagi ya di materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas ya susunan tim profesional. Dalam arti ya kita ngomong profesional memang bukan sekelas perusahaan gede ya, tapi minimal kita punya struktur organisasi. Tim apa saja sih minimal? Ini minimalis ya. Tapi juga nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi tim masing-masing ya, mana saja yang kira-kira ada, mana saja yang teman-teman yang kira-kira teman-teman untuk oh jangan deh ini saya manage sendiri, jadi kita gak perlu hire. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama ya, ini kan CEO ya, jadi teman-teman ya, saya sendiri sebagai CEO-nya dari Insting Marketing juga, dalam arti kita sebagai leadernya, kita sebagai pimpinannya untuk membawahi tim kita ya. Jadi langsung di bawah kita semua, karena teman-teman juga katakanlah mau nyari supervisor pun juga boleh ya. Tapi saya belum ada supervisor, dalam arti masih semuanya di bawah saya. Jadi kita push the limit, bagaimana caranya kita bisa sambil belajar leadership kita ke tim kita. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama setelah CEO, di sini ada yang bagian atas ini ada beberapa divisi ya. Jadi yang pertama adalah customer service ya. Sini CS tugasnya adalah seorang deal maker ya. Mereka yang membuat, dalam arti begini, mereka yang melayani leads baru dan ya sebagai seorang deal maker. Mereka juga melakukan follow up, mereka juga menawarkan promo dan memanage klien ya. Jadi traffic ada masuk ke lead WA, di lead WA tadi itu mereka memberikan informasi seputar produk knowledge ya, mereka melayani leads baru, mereka membuat katakanlah jadwal Zoom meeting ya, membuat jadwal Zoom meeting, habis itu deal project dan memanage sampai klien itu perpanjang dan seterusnya. Ini, nah di sini teman-teman opsional, di sini bisa teman-teman garap sendiri, dalam arti saya tandai ya yang kira-kira hijau. Yang hijau ini yang bisa teman-teman garap ya. Ketika teman-teman sudah mau bangun tim, yang ini bisa di backup sendiri. Lalu desainer, nah, kalau desainer pasti nggak bisa, kita akan banyak waktu di sini. Ini sangat menguras waktu, sangat menguras tenaga, ya. Dalam arti kalau kita sebagai advertiser juga, CS juga, ngedesain juga, waduh susah, ya. Jadi desainer, atau sebisa mungkin kalau teman-teman rekrut itu harus ada desainer. Jadi mengerjakan project desain punya klien, mengerjakan revisi desain, ya, membuat sampling desain, berkomunikasi dengan tim konten. Apa sih keinginan klien, revisinya apa, logonya. Jadi semua materi itu kita komunikasi di dalam satu grup dengan tim konten untuk membicarakan project dari klien itu. Oke, nah dulu tim desainer ini juga sebagai video editor, dalam arti kita kan ada paket-paket untuk membuat motion grafis ya. Nah, kita menggunakan PowerPoint, semua tim desainer udah bisa menggunakan PowerPoint. Ya, akhirnya aduh, ternyata membuat video itu waktunya juga cukup lama, 1 sampai 2 jam. Sedangkan kalau 2 jam itu bisa kurang lebih 4 desain itu udah jadi. Ya, minimal 4 desain single image itu udah jadi. Nah, kalau ini ngerjakan 2 jam sendiri video, waktu itu waduh kayaknya lama. Jadi sekarang saya punya tim video editor sendiri. Ya, dia hanya mengerjakan video doang. Jadi membuat desain video, ya dia bisa pakai aplikasi PowerPoint. Kita pakai aplikasi PowerPoint. Awalnya dia pakai Premiere Pro, tapi saya rasa kayak kurang. Akhirnya kita pakai Live Video to Feed, ya. Live Video to Feed, Animatun kita juga pakai. Ya teman-teman boleh, kalau teman-teman ada kemampuan untuk pakai Premiere Pro, atau teman-teman punya kemampuan After Effects, yaitu lebih bagus, tapi spek komputer laptop kita belum mumpuni di After Effects ya. Jadi kita pakai PowerPoint yang 365. Jadi satu hari itu bisa create 3 sampai 4 video. Itu target. Jadi nggak boleh cuma satu video. Masa 8 jam kerja satu video? Masa 8 jam kerja 2 video? Awalnya memang mencari ritme. Sekarang sudah jalan dia kurang lebih 6 bulan.
sehari sudah bisa bikin 4 sampai 5 video itu udah jadi ya untuk video editor. Nah, makin ke sini kita juga mempromosikan jasa landing page, web sama desain. Jadi saya nyari web designer, ada tim web designer ya bisa membuat website online shop yang add to cart pakai WooCommerce atau kita beli terms itu juga boleh. Bisa membuat landing page-nya itu ya untuk kebutuhan tim kita sendiri, untuk kebutuhan dari klien ya. Bisa menyusun landing page copy. Jadi strukturnya itu seperti apa ya, di sana ada. Nah, ini adalah struktur tim desain. Lalu tim content creator. Nah, content creator ini membawahi tim content planner sama tim content writer. Jadi tim content creator itu adalah seorang leader dari tim konten. Kita ya bukan berarti dia supervisor, bukan ya. Dia kita pilih ya untuk bisa membawahi atau memanage atau mengingatkan teman-teman. Jadi tim konten kan saya ada berapa tadi bilang? 6 ya. 1 2 3 5 6, ada 6. Ada 6 tim konten. Nah, satu orang tadi kita tunjuk untuk bisa nge-lead dari 6 orang tadi itu. Jadi bisa mampu mengkoreksi content planning ya, punya selera desain yang tinggi, dia harus bisa koreksi ke tim desainer. Ini fontnya nggak bagus, pemilihan warna dan lain sebagainya. Terus ada skill basic design, minimal dia tahu cropping yang rapi itu seperti apa, paleting warna yang bagus seperti apa, komposisi font yang bagus itu seperti apa ya. Terus yang selanjutnya adalah manage pekerjaan ya tim konten dan desainer. Jadi memanage ini sudah selesai belum ya. Terus memanage project dengan klien, dia ada di grup dengan klien ya, dia manage dan membuat kontrak kerja. Jadi kontrak kerja sebelum project dimulai dia itu harus membuatnya dulu. Itu adalah content creator. Nah, ini adalah content planner ya. Mereka adalah satu grup dengan klien, ada di grup WA ya. Mereka berkomunikasi dengan klien tentang kontennya. Mereka juga store desain, store copywriting, menyampaikan revisi dari klien ke desainer. Nah, di sini kita membuat tim ya. Dalam arti ketika memanage di grup klien, itu ada tim content planner, ada tim content writer. Mereka adalah satu tim pasang-pasangan yang udah kita pasangkan dari awal. Ya. Kan ada 6 tuh, jadi 2-2. Jadi mereka saling membackup. Ketika salah satunya mengerjakan content planner, ketika ada klien chat di grup, dia yang backup. Tapi ketika content writer nanti itu mengerjakan caption, jadi tim content planner yang membackup di grup. Jadi saling melengkapi. Terus untuk content writer, ya mereka yang membantu tim web design untuk membuat landing page copy, ya. Terus membuat content planning, membuat caption dan copywriting, riset hashtag dan riset konten. Jadi ya untuk content writer itu mereka lebih concernnya membuat sama ya, mereka dengan tim content planner sama-sama membuat content planning, cuma dia juga membuat copywriting, dia riset hashtag, dia juga yang riset konten. Ya intinya saling melengkapi antara content planner dan content writer karena mereka adalah satu tim yang udah kita pasang-pasangkan. Nah, ya marketing ini sebenarnya bisa kita backup sendiri juga ya. Jadi tim marketing ini kita membuat strategi marketing plan-nya seperti apa. Terus membuat promosinya ya. Terus menyusun daily activity designer. Terus menyusun perencanaan konten iklan. Jadi kita sebagai tim marketing. Nah, advertiser pun kita juga bisa backup sendiri. Kita membuat konten iklan, kita membuat ad copy, kita menjalankan iklan Facebook dan IG. Dan untuk landing page-nya tadi itu kan sudah dibuat sama tim web designer. Nah, selanjutnya ada satu lagi nih. Ini sebenarnya finance, ini juga bisa kita kerjakan sendiri. Ya, jadi budgeting, kita membudgetkan. Nah, nanti ada perhitungan sendiri di materi berikutnya bagaimana berapa persen sih biaya marketing kita dan dari target omset kita. Terus managing cash ya sama payroll untuk penggajian. Terus cash kita itu mau di pengembangan berapa, terus beli tools berapa dan lain sebagainya. Ya, jadi ini susunan tim yang profesional dengan jasa yang kita akan buka. Ya, kita nggak usah terlalu banyak harus ada R&D, harus ada misalkan tim apa ya yang ada di sana tuh intinya yang lengkap banget lah, kita belum masuk ke sana dan kita ini strukturnya simple banget dan insya Allah
Ya kalau kita konsisten ya kita bisa dapatlah omset minimal 80 sampai 100 juta per bulan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk susunan tim yang profesional. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.